Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbaik di masa pandemi, harga hanya seribuan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham di industri yang sedang diuntungkan dengan adanya pandemi di tahun 2020 sampai sekarang. Industri ini tumbuh pesat dan terbukti mereka mencatat kinerja yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah hutang yang dimiliki sangat kecil sehingga membuat resiko bangkrut menjadi sangat rendah. Apakah kamu tertarik melihat saham ini lebih jauh lagi? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya, PT Kalbe Farma berdiri tahun 1966. Artinya, saat video ini dibuat, KLBF berusia sekitar 55 tahun. KLBF merupakan salah satu perusahaan senior di industri farmasi. Selain itu, dengan banyaknya pengalaman, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di obat-obatan. Terbukti banyak produk obat dan non-obat yang diproduksi KLBF dan menjadi market leader di industrinya. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. KLBF punya aset 23,4 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 22,56 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,84 triliun atau 3,72% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 23,4 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 8,04 triliun. Artinya, 34,36% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,11 triliun atau 1,35%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 23,4 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 4,6 triliun. Artinya, 19,66% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,6 triliun atau 11,54%. Kedua, liabilitas. KLBF punya liabilitas 4,09 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4,28 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,19 triliun atau 4,44% dalam satu tahun ini. Dari total liabilitas 4,09 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 1,25 triliun. Artinya, 30,56% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 12,61%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas 4,09 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang 0,57 triliun. Artinya, 13,94% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,15 triliun atau 20,83%. Ketiga, ekuitas. KLBF punya ekuitas 17,89 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 17,4 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,49 triliun atau 2,82%. Dari total ekuitas 17,89 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 16,78 triliun. Artinya, 93,80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,16 triliun atau 0,96%. Keempat, pendapatan. KLBF punya pendapatan 12,37 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 11,6 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,77 triliun atau 6,64% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. KLBF punya biaya pokok penjualan sebanyak 6,97 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 6,35 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,62 triliun atau 9,76% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. KLBF mampu menghasilkan laba sebanyak 1,49 triliun.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 1,38 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,11 triliun atau 7,97% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. KLBF punya ROE 16,74% dengan NPM 12,10%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 22,86%. Rasio keuangan KLBF sangat menarik karena punya profitabilitas yang stabil. Kalau kamu lihat, dalam beberapa tahun terakhir, rasio profitabilitas perusahaan ini konsisten di sekitar angka tersebut. Artinya, dari segi kinerja, bisa dikatakan KLBF menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri farmasi. Selain itu, dengan DER yang sangat rendah, membuat risiko bangkrut saham ini menjadi kecil. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 22,23 kali dan PBV 3,72 kali. Kinerja yang baik membuat valuasi perusahaan ini cukup tinggi. Rasanya sudah cukup premium untuk PER 22 kali dan PBV 3,72 kali. Tapi tetap saja pembentukan harga saham itu karena supply dan demand. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kalau harga saham perusahaan ini masih bisa naik lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, meski tidak mendominasi total aset, namun di periode ini kenaikan persediaan dan piutang usaha lah yang membuat aset KLBF naik. Kedua, liabilitas perusahaan mengalami penurunan karena hutang jangka panjang yang berkurang. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik. Selain itu, di periode ini tidak ada kerugian imbalan kerja yang tercatat sehingga tidak mengurangi ekuitasnya. Keempat, laba naik karena pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya pokok penjualan. Kelima, rasio keuangan perusahaan sangat menarik, apalagi hanya punya DER di angka 20-an%. Keenam, valuasinya cukup premium jika dibandingkan perusahaan besar lain di Indonesia yang hanya punya PER belasan kali dan PBV 1 kali. Demikian analisa singkat saham KLBF berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Thank you.